Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang bertema pendidikan anti korupsi. Sebelum masuk materi, saya akan absen terlebih dahulu. Muhammad Arif Feryan, NIM 19064747071. Lagi pertandingan, Mas, kelihatannya. Sudah. Dwi Subekti Wicaksono, NIM 20060474046. Hadir. Alauddin, NIM 20060474061. Hadir. Ya. Arik Mumtaz Putra Purnama, NIM 20060474066. Hadir. Ya. Saras Putri Nur Hikmat, NIM 20060. Hadir, Mas. Mbak Saras? Hadir, Halo? Mbak Saras. Oke. Ahmad Sofiuddin, NIM 20060474072. Halo, Mas Sofiuddin. Hadir. Ya. Ahli Hajan Nanda Ali 20060474074. Hadir, Mas. Ya. Yusuf Prayogi, NIM 20060474075. Ya. Tegar Dwi Saputra 20060474077. Selanjutnya Muhammad Bagus Firzan. Hadir, Mas. Bahlaman. Hadir. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Pendidikan anti korupsi. Satu persatu pejabat negara diseret ke meja hijau, mulai dari anggota Dewan tingkat pusat maupun daerah, mantan anggota Dewan di tingkat pusat maupun daerah, pejabat tinggi Bank Indonesia, mantan pejabat tinggi BI, pejabat tinggi Kejaksaan Agung, dan lain seterusnya. Sebab mereka terlibat dalam kasus korupsi dan telah menghabiskan uang negara demi kepentingan pribadi maupun golongan. Hal tersebut tentu merugikan negara. Contoh kasat mata adalah Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Pasca Suzeta, dan Menteri Kehutanan MSK Ban yang sebelumnya pernah menjadi anggota Dewan periode tahun 1999 sampai 2004 pun ikut masuk daftar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab terindikasi turut menerima dan menikmati dana Bank Indonesia. Menurut UU nomor 20 tahun 2001 sampai 31 tahun 1999. Korupsi dilakukan karena dua hal. Pertama, karena terpaksa sebab tidak memiliki uang untuk memperpanjang hidupnya survive. Sehingga mengorupsi menjadi jalan alternatif yang harus dilakoni. Kedua, karena serakat dan keserakahan. Namun apabila disebutkan bahwa pejabat negara di negeri ini tidak cukup dengan gaji yang bernilai puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah yang didapat dari negara untuk melangsungkan keberlangsungan hidupnya, seperti makan dan minum, menafkahi anak dan istri, serta kebutuhan lain. Hal tersebut sangat tidak rasional. Oleh karenanya, alasan kedua sangat tepat dijadikan tesis utama
bahasa tidak cukup, kendati pun sudah hidup berkecukupan atau sangat lebih dari cukup dibandingkan rakyat di negeri ini yang hidup kesusahan dan kelaparan. Ketika ditemukan satu benang merah bahwa persoalan korupsi terletak pada mentalitas serakah dan tamak, menjadi sebuah keniscayaan apabila penanganannya pun melalui penyembuhan mentalitas buruk tersebut. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, diperlukan satu undang-undang khusus yang mengatur sanksi tegas, yakni hukuman mati bagi pelaku korupsi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mas, Mbak, ada pertanyaan? Halo? Mungkin tidak ada, Mas. Atau gimana yang lain? Untuk Mbak Saras, Mbak Saras? gimana, Mbak? Saya mas. Ya, Ada Mas, ada. monggo. Saya Dwi Subekti NIM 046. Saya mau bertanya mas. Mengapa tindak korupsi di Indonesia semakin marak? Coba diulangi, Mas. Putus-putus, Mas. Mengapa korupsi di Indonesia ini semakin marak mas? Apakah ada, kalau oknum dalam pasti ada mas ya, kayak pemerintahan itu pasti ada mas ya. Mungkin ada yang lain. Ya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Wicak. Mengapa tindak korupsi di Indonesia tetap marak, ya Mas? Selain hukumannya yang rendah, alasan masih adanya korupsi di Indonesia karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Bahkan korupsi juga dapat terjadi karena sistem yang tidak berjalan maksimal. Tidak hanya itu, alasan masih adanya korupsi karena kurangnya integritas. Gimana, Mas? Sudah cukup jawabannya? Cukup mas. Ada yang lain bertanya? Apakah korupsi selalu merugikan? Apa Dari Mas? apa korupsi selalu apa tadi? Sebentar saya cari jawabannya, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain?
Izin bertanya. Coba tadi Mbak Saras. Iya Mbak Saras. Apa peran mahasiswa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Mas? Ya. Apa peran mahasiswa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Dijawab teman-teman yang lain aja. Sebentar Mbak. Apa tadi Mbak Saras? Apa peran mahasiswa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya, saya jawab. Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan. Sudah cukup, Mbak Sarah? Ya. Terima kasih buat pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal kurat dijawab. Wah, aku lagi mlebu. Telo.